Halo, oke, saya sekarang akan mencoba untuk melakukan setting router D-Link DIR 612 supaya bisa dijadikan sebagai router. Kalau buat repeater saya nanti aja coba cari ekspor lagi ya. Masih rasa-rasen saya. Bahasa rasa-rasen itu adalah masih agak males. Kita konekkan ke SSID-nya DIR 612. Nah, di sini connect untuk password. Password standarnya ada di bagian bawahnya. Ini tadi udah pernah saya konekkan, jadi insya Allah dia nggak akan minta password lagi. Ayo bos, gak ada connect bos. Saya forget aja dulu, tak forget dulu, forget. Kita reconnect lagi. Mana ini? Oke, kita satu dua. Passwordnya di sini kalau saya lihat di bagian bawah yang ditulisan WPS pin itu 3370 5385. Oke. Nah, sudah terkoneksi meskipun ikonnya kayak gitu karena iOS agak reset sedikit. Nah, kita dapat IP di 192.168.0.196 dengan routernya di 01. Kita masuk ke saya pakai Safari. Langsung saja kita ketik di sini 192.168.0.1. Nah, karena sudah masuk, berarti dia masih admin. Sekarang tugas kita adalah mengganti password defaultnya. Kalau saya biasanya pakai passwordnya itu agak aneh. Jarkan saja. Jarkan saja. Apa sih jarkan saja itu? Suka-suka. Ini saya kasih misalkan SSID-nya saya kasih nama D-Link nganu. Passwordnya dia masih standar WPS tadi. Ini saya ganti passwordnya 1 sampai 0. Step pertama adalah mengganti password admin, SSID, dan WPS. WPA. Dia kan pasti disconnect. Oke, kita kembali ke halaman ini. Kita konekkan ke di Mang Kurmetu. Lama. Tak jual lo kamu lama-lama kamu. Oke, D-Link anu passwordnya 1 sampai 0. 67890. Oke. Kita kembali ke Safari. Kita refresh tadi masuk ke 01 lagi. T0 T2. Oke. Sudah masuk. Internet disconnected. Oke. Internetnya nanti saja terakhir. Saya akan coba untuk mengganti yang lain. Kita masuk ke setting dulu. Kita ke website udah. Kita udah tadi ganti. Ini juga berguna untuk mengganti password. Ketika kita mengganti password WPA di klien yang susah untuk cara menggantinya, ya tinggal dikonekkan masuk ke 192.168.0.1 ini. Kita masuk ke setting wireless network. Ke bagian bawah di sini ada namanya SSID dan ini ada passwordnya di sini. Nggak kelihatan toh? Culek saja. Kan kelihatan passwordnya. Tinggal kita ganti. Nah, ini berguna untuk jenengan yang pengen mengganti password wifi-nya. Network di sini adalah IP yang dijadikan sebagai IP-nya si D-Link tadi, IP lokalnya dia, IP yang dengan ke arah wireless dan ke arah LAN, atau kita bisa panggil dengan D-Link router.local. TCP nyala, DNS relay terserah, dari option nggak usah, biarkan aja ini nanti aja advance. Terus berikutnya kita ke fungsi kita ke
remote access kita nyalakan dulu. Kenapa? Supaya kita bisa melakukan remote ketika kita ada di luar jaringannya. Maksudnya kita katakanlah kita yang pegang sysadminnya, jadi kita punya IP di port 1 nya dia, kita bisa manggil router tadi dengan mematikan IP 1, kita save. Nah, kan seperti itu ya, pasti paham. Terus kita masuk lagi ke management. Tadi kita password adminnya udah kita ganti, jangan lupa nyalakan ini NTP nya. NTP kita masukkan ke GMT plus 7 karena kita di Indonesia Raya Merdeka. Oke, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Apply. Nah, ini udah. Kita kembali ke setting, ke internet. Lihat sini ada WAN. Nah, WAN di sini dia defaultnya adalah DHCP client. Ini ping nyalakan ya bos ya, ping nyalakan biar bisa ketemu nyala apa enggak kalau kita dari luar jaringannya router tadi. Sekarang saya tancapkan kabel saya, kok kurang panjang, kurang panjang bosku. Oke. Kita tancapkan di port 1. Sengaja saya tidak membalikkan kameranya, tidak menunjukkan fisiknya karena meja saya sangat berantakan. Oke, sorry tadi keputus karena ini ada gangguan teknis, lampu nih layarnya mati. Oke, kita lihat kembali ke port 1. Di sini defaultnya ada DHCP client. Kita nyalakan NOT-nya tadi supaya bisa NOT. Kita nyalakan ping supaya bisa kita ping dari luar. Karena ini adalah DHCP client, pasti dia akan langsung connect. Kita lihat di home, connect rek. Oh, dia gak dapat IP, asem kan. Kita hapus aja deh, males, pokoknya dihapus. Kita add koneksi baru, kita pakai dynamic IPv4 interface internet. Nah, namanya itu, kita ping, nyalakan, kita apply. Dapat IP nggak dia? Oh, nggak dapat, dia tak matikan. Ya Allah, sorry, jangan dapat IP. Nah, dia connecting karena hubnya tadi tak matikan. Mohon maaf. Nah, pasti udah connect tadi ya. Atau kita nambah satu lagi, kita bisa jadikan banyak koneksi. Misalkan kita mau pakai statik IPv4, PPOE, PWTP, L2TP pun ada. Oke, karena dynamic sama statik ini satu blok, saya langsung ke PPOE saja. PPOE kita tinggal masukkan ini ping nyala. Misalkan kita ada usernya itu PPOE anuku, passwordnya anumu, service name nggak usah diisi, kita apply. Dia nggak akan connect karena saya tidak mengaktifkan PPPoE server di mikrotik saya yang ke arah rumah. Nah, ini kita lihat di DHCP kliennya udah nyala connected, PPOE off karena emang tidak saya aktifkan. Ada solusi sebenarnya, di sini ada namanya one failover. Enaknya ini bos, dia bisa failover. Misalkan kita basicnya kita kasih PPOE, terus backupnya kita pakai DHCP, kita IP nya ini kita apply. Karena kenapa kita nyalakan PPPoE, karena dari segi security-nya bagus, ada proteksi pengarani gue.
enkripsinya, ada enkripsinya. Backupnya di DHCP client, supaya kalau misalkan PPI PPOin nggak connect, dia akan connect via DHCP client. Yang pasti kita harus nyalakan hotspot bindingnya supaya MAC ini tadi kedaftar di hotspot bindingnya MikroTik. Wis ikut tok, silakan di subscribe, di komen, di share. Yang pasti passwordnya untuk setiap teman-teman ini bisa lain, tapi standarnya nggak jauh dari itu tadi. Oke, thank you, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.